Jakarta shines with Assalamualaikum dreams so warahmatullahi bright. wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya serta salam kebajikan buat kita semuanya. Selamat malam, perkenalkan saya Kansen Pranata Wirantober, saya dari Abang None Jakarta. Sangat senang bisa membersamai acara ini sebagai Master of Ceremony. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda pada acara Jakarta Future Festival 2025 dengan tema Collaborate to Elevate. Hadirin, Jakarta Future Festival 2025 merupakan momentum perayaan kolaboratif kota yang dirancang sebagai ruang ekspresi, eksplorasi, dan lintas sektor. Dalam menyambung 3 momentum strategis Jakarta, yakni penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2025-2029, perayaan menuju 500 tahun kota, hingga visi Jakarta sebagai top 20 global city. Dan pada hari ini kita akan memasuki sesi keempat, yakni dengan tema Escalating City Through Transportation. Bapak dan Ibu, tamu undangan teman-teman sekalian, saya akan mengundang narasumber-narasumber hebat kita yang akan saya panggilkan satu persatu. Yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Pujas Bagdrispati selaku Senior Konsultan Transportation Planner for Arup. Selanjutnya, saya juga mengundang Mr. Roichi Akimoto from Jica Expert Bapeda DKI Jakarta. And last but not least, kita juga mengundang Ibu Weni Maulina selaku Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Perseroda. Dan untuk memandu momen yang luar biasa ini, saya juga akan mengundang moderator hebat kita, yakni Ibu Rika Zikria, selaku Kepala Bidang Perekonomian Bapeda DKI Jakarta. Baik, all the speaker is ready and moderator juga sudah siap. Langsung saja kita saksikan dan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Kansen atas pengantarnya untuk memulai sesi malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang alhamdulillah meskipun sudah jam 7.30, 19.30 masih rame ya yang datang untuk mendengar sesi diskusi kita pada malam hari ini. Baik, selamat malam sekali lagi semuanya. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan semua di sesi malam hari ini di Jakarta Future Festival 2025 dengan tema Collaborate to Elevate. Perkenalkan saya Rika Zikria, saya akan memandu moderatori pada sesi malam hari ini. Baik, Jakarta Future Festival 2025 merupakan momentum perayaan kolaboratif kota, di mana kita mengundang stakeholder, pemangku kepentingan untuk merayakan gitu ya, momen-momen dari perencanaan pembangunan di Jakarta. Untuk Jakarta Future Festival 2025 ini sebetulnya kita menyelenggarakannya dalam rangka menyambut 3 momentum strategis Jakarta. Yang pertama penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2025-2029. Yang kedua merayakan menuju 500 tahun kota Jakarta yang akan terselenggara di tahun 2027 nanti. Dan yang ketiga adalah untuk memantapkan visi Jakarta sebagai top 20 global city di masa yang akan datang. Baik. Selanjutnya kita akan berdiskusi lebih ke arah sektor transportasi umum. Namun mungkin sebelum kita memulai sesi diskusi, izinkan saya supaya lebih kerasa Jakartanya untuk menyampaikan pantun gitu ya. Mohon dibantu dari cakepnya ya. Dari sudut kota hingga pusat niaga, moda terhubung tanpa kendala. Transportasi umum maju bersama,
mengantar Jakarta ke kelas dunia. Baik, kita malam hari ini telah ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa. Untuk yang pertama, ada Mbak Weni Maulina. Mbak Weni Maulina ini merupakan Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta dengan lebih dari 1 dekade pengalaman dalam perencanaan desain, pembangunan sistem transportasi urban, dan pokoknya pembangunan MRT secara keseluruhan ya Mbak Weni ya. Beliau merupakan lulusan Teknik Sipil ITB. Beliau saat ini memimpin berbagai fase strategis pengembangan MRT di Jakarta, mulai dari engineering hingga integrasi antar moda dan pengembangan kawasan TOD. Kepakarannya dalam infrastruktur perkotaan dan transformasi mobilitas menjadikannya salah satu sosok kunci nih dalam pengembangan MRT di Jakarta. MRT yang kita kenal saat ini dan insya Allah akan semakin berkembang ke depan nanti ya Mbak ya. Amin. Yang kedua saya perkenalkan Mas Pujas Bakdi Respati. Beliau merupakan senior konsultan di Arup dengan pengalaman lebih dari 12 tahun di bidang perencanaan transportasi. Beliau sudah terlibat di banyak sekali proyek-proyek transportasi maupun pembangunan perkotaan, dari mulai perencanaan transportasi massal, pengembangan kawasan TOD, hingga perencanaan ibu kota negara yang baru ya Mas ya. Dan tidak hanya di Indonesia, tapi beliau juga memiliki portofolio untuk pengembangan transportasi umum, baik di Singapura maupun di Malaysia. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia dan University of Leeds dan memiliki keahlian dalam transport modeling dan strategi mobilitas multimoda. Beliau juga aktif bekerja sama dengan World Bank dan ADB dalam menelurkan dan membantu negara kita untuk menelurkan kebijakan-kebijakan terkait transportasi publik. Mungkin tepuk tangannya tadi kayaknya masih agak sepi nih. Yang ketiga, last but not least, di sini ada Mr. Roichi Akimoto atau biasa kami sebut Akimoto-san. Beliau merupakan pakar transportasi dari JICA yang saat ini ditugaskan sebagai expert untuk membantu Bapeda dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan terkait pengembangan transportasi publik khususnya MRT. Ini merupakan penempatan beliau yang kedua, sebelumnya dari tahun 2014 sampai 2016. Beliau juga membantu Jakarta dalam merencanakan pengembangan MRT yang pertama, MRT tahap 1. Dan sekarang beliau juga membantu kami kembali ya, Akimoto-san. Sebetulnya beliau ini fasih sekali bahasa Indonesianya, tapi saat ini nanti kalau untuk sesi presentasi menggunakan bahasa Inggris ya, Akimoto-san. Baik, mungkin saya minta tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Baik teman-teman semua, malam ini sesi diskusi kita akan mengusung tema Escalating City Through Transportations dengan tujuan untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil dan tentunya anak muda semua ya, kita semua di sini untuk mengidentifikasi sebetulnya permasalahan apa sih yang ada di Jakarta saat ini, terutama di sektor transportasi dan khususnya pengembangan transportasi publik ke depan itu. Nah, kita perlu mencari gitu ya, bagaimana sih sebetulnya solusi nyata untuk pengembangan transportasi ke depan itu seperti apa. Karena sebetulnya transportasi urban ini bukan lagi hanya sekedar mobilitas. Namun sebetulnya transportasi urban ini, urban transport, khususnya mass urban transport, itu merupakan nadi kota gitu. Hal yang kemudian akan membentuk kota ini sebetulnya akan dibawa kemana, akan berkembang ke arah mana. Jadi kita tuh melihatnya tidak hanya transportasi ini sebagai moda mobilitas dari penduduk kota, tapi ia juga merupakan penggerak ekonomi, perancang ruang kota yang membentuk wajah kota Jakarta ke depan itu seperti apa, dan transportasi juga merupakan jembatan bagi inklusi sosial. Sehingga Jakarta dengan dinamika permasalahan baik itu permasalahan kota secara umum maupun transportasinya perlu kita kembangkan bersama ke depan agar menjadi kota yang
layak huni ke depannya. Baik, hari ini kita akan menggali lebih dalam nih dari 3 pembicara kita. Yang pertama akan dimulai oleh Mbak Weni. Mbak Weni kira-kira kalau misalnya dari pertanyaan pertama ini melihat pengalaman Mbak Weni gitu ya selama lebih dari 10 tahun ya Mbak sudah bergelut di bidang pembangunan MRT. Kira-kira bagaimana sih Mbak ke depannya MRT ini akan dikembangkan sehingga dapat menjadi katalisator pembangunan perkotaan gitu. Yang bagaimana MRT ini dapat dikembangkan menjadi tidak hanya moda transportasi tapi juga sebagai bensin utama gitu ya pembangunan kawasan perkotaan terutama kawasan transit oriented development. Dan bagaimana peran kolaborasi antar seluruh stakeholder untuk pengembangan baik dari sisi jejaring network transportasinya maupun fungsinya sebagai pengembangan kawasan kota tersebut. Silahkan Mbak Weni, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, rekan-rekan warga kota Jakarta yang hadir di sini. Mungkin menyambung tadi yang ditanya oleh Mbak Rika. Sekiranya Bapak Ibu teman-teman semua mungkin pernah mendengar istilah transit oriented development ya. Jadi mungkin itu yang akan saya bawa malam ini dan itu mungkin yang akan menjawab Mbak. Apa sih sebetulnya bagaimana Jakarta sebagai kota masa depan gitu ya bisa terbentuk, bisa menjadi Jakarta Modern City. Tadi salah satunya adalah melalui transit oriented development yang tidak lepas dari transportasi publik. Izin saya next slide. Nah, apa itu sebetulnya TOD gitu? Jadi TOD atau transit oriented development ini betul-betul istilahnya kalau saya menyebutnya shifting gitu ya. Dari yang sebelumnya orang berorientasi kalau pergi ke suatu tempat dia menggunakan kendaraan sendiri, kendaraan pribadi. Dari rumah langsung ke tujuannya gitu. Nah sementara transit oriented development itu adalah orang berangkat ke suatu tempat, ke tujuannya itu menggunakan moda-moda transport publik dan dia memanfaatkan titik-titik transit ini sebagai ruang-ruang pertemuan atau ruang-ruang culture-nya dia gitu. Jadi apalagi anak-anak sekarang kan sudah sangat familiar ya dengan istilah culture gitu. Nah inilah sebetulnya yang kedepannya perlu kita tumbuhkan terutama di anak-anak generasi mendatang gitu ya sehingga mereka berpola pikir memiliki mindset yang berubah gitu. Jadi TOD itu di kawasan station area, stasiun yang kita bangun itu kurang lebih dari titik stasiun radius 400 meter itu kita sebut dengan transit core area atau DP2. Lalu ada buffer area itu kurang lebih 1 kilometer dari titik-titik stasiun atau transit station yang kita bangun. Next slide. Nah, apa fungsi dari TOD itu sendiri gitu? Apa benefitnya? Yang pertama terjadinya mixed use. Jadi fungsi-fungsi ruang, gedung-gedung, bangunan itu memiliki fungsi komersil, publik, fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan juga fasilitas sports gitu ya, atau community center. Kemudian juga keuntungannya adalah high density. Ruang-ruang publik makin lebih banyak terbentuk, ruang-ruang komersil juga lebih banyak terbentuk. Ada connectivity, ada interkoneksi transit dengan bahkan di level-level yang berbeda. Kemudian ada transit plaza, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Dan juga di sini dengan adanya TOD kita bisa memperbaiki quality of life. Jadi sebetulnya MRT Jakarta punya tagline gitu ya, increasing mobility, improving life quality. Karena ketika menggunakan moda transport publik, kita dengan sendirinya itu sebetulnya memberikan akses kesehatan gitu ya kepada kita sendiri. Kemudian mengimprove life quality kita dari segi waktu dan lain sebagainya. Jadi betul-betul lebih kualitatif.
Nah, kemudian berikutnya ada social equity. Ini juga secara sosial kita lebih bertumbuh, berkembang bersama dengan warga sekitar, dengan banyak titik-titik pertemuan ya, titik-titik temu yang bisa kita manfaatkan ketika TOD ini terjadi. Lalu ada sustainability, kita bisa melihat ke arah green, environment friendly ke depan. Kemudian infrastructure resilience, kota yang memiliki resilience terhadap infrastruktur. Kemudian economic regeneration, pertumbuhan ekonomi yang akan seiring semua itu tadi terbentuk, ini juga pertumbuhan ekonomi akan terbangun. Nah, ini kurang lebih bagaimana MRT Jakarta membuat planning gitu ya. Kita bangun stasiunnya, yang contoh di sini adalah stasiun bawah tanah kita. Ada area peron dengan keretanya, kemudian ada area concourse dan retail. Di situ kita sebetulnya juga menyiapkan ruang-ruang komersil, ruang retail, namun juga ada ruang-ruang temu. Sebetulnya kita membuat ruang-ruang public space baru di bawah tanah gitu ya. Dan juga di sini kita membuat direct integrasi ke stasiun atau halte bus gitu ya. Terutama nanti warga Jakarta bisa melihat ke arah fase 2, kita punya direct connection dari stasiun MRT ke Transjakarta. Jadi positif dari pembangunan MRT ke depan gitu ya, kita punya direct interconnection seperti ini. Lalu kita juga menyiapkan ruang pedestrian gitu ya, setelah kami membangun MRT stasiun gitu, kita menyiapkan ruang-ruang pedestrian yang lebih besar lagi, yang terintegrasi. Mungkin yang teman-teman sudah rasakan itu di daerah kawasan Sudirman gitu ya. Setelah kami selesai bangun MRT, pedestrian di sekeliling juga diperbaiki. Ini semua selain PT MRT Jakarta, kita bersama-sama dengan Pemprov DKI menyelesaikan solusi-solusi perkotaan ini. Lalu kita juga menyiapkan konektivitas dengan gedung-gedung sekitar, direct interconnection. Mungkin beberapa teman-teman juga pasti sudah merasakan di Plaza Blok M, itu sudah direct connection dengan plaza gitu ya, jadi itu sangat menguntungkan sekali. Kemudian kita juga menyiapkan private vehicle limitation, ini bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, memulai membatasi dan menyiapkan beberapa ruang-ruang parkir, park and ride gitu ya di beberapa titik ujung. Lalu di sini kita juga menyiapkan first and last mile integration facility dalam bentuk akses yang dipermudah. Ini juga dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman Pemprov DKI Jakarta. Nah, bagaimana TOD itu bisa terbentuk? Seperti tadi disampaikan Mbak Rika juga, bahwa ini tidak akan lepas dari perannya pemerintah tentunya. Lalu perannya juga dari para warga atau para developer swasta ya, yang bergerak gitu ya, dan di bridging oleh PT MRT Jakarta sendiri. Jadi kami di sini ditunjuk sebagai TOD manager atau operator kawasan gitu ya. Sebetulnya semata-mata kami ini adalah perpanjangan tangan, kami murni BUMD dari Pemprov DKI Jakarta. Dan kami ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengelola kawasan-kawasan agar tertata dengan baik, terintegrasi dengan baik, supaya manfaat dari TOD itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini juga salah contoh-contoh interchange atau transit facility yang sangat penting dari sisi bagaimana transport publik itu bisa bermanfaat untuk kota gitu ya dan masyarakat. Jadi misalnya pertemuan atau terjadinya pertemuan terminal bus dengan stasiun atau depo gitu ya. Ini ada beberapa contoh di negara lain dan di Jakarta pun kita sudah mulai merencanakan demikian. Kemudian ada juga titik-titik yang tadi saya sebut dari halte MRT ke halte Transjakarta yang sudah disiapkan direct gitu ya. Mungkin di sini juga kita sudah merasakan di Lebak Bulus, Duku Atas, lalu di ASEAN, CSW itu juga sudah direct, dan di Bundaran HI juga sudah ada direct interchange. Nanti ke depannya di fase kedua kita akan juga punya interchange besar dengan jalur MRT yang di timur barat dan ini pertemuannya di arah Tamrin, di area Tamrin.
Nah selain itu juga terkait tiketing dan ketentuan dari tarif atau tiket gitu atau fare itu juga sangat penting karena ini memudahkan aksesibilitas dari para pengguna penumpang dan ini sangat betul-betul mendukung agar semua menjadi seamless dan terjaga gitu ya. Jadi masyarakat bisa dengan mudah menggunakan transportasi publik. Nah beberapa tantangan tentunya ada, namun kami terus berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar TOD ini betul-betul tercipta dengan baik dan terintegrasi dengan baik. Nah di sini mungkin terakhir sebelum waktunya habis, jadi bagaimana tadi menjawab pertanyaan Mbak Rika, ini saya konklusikan bagaimana mengenhance connectivity dan urban livability untuk semua gitu ya. Yang pertama tentunya pemerintah menyiapkan network expansion-nya gitu ya, jalur-jalur transportasi publik diperbanyak, lalu menyiapkan first and last mile partnership agar semua terintegrasi dari ujung ke ujung, kemudian menyiapkan transit development housing yang terintegrasi karena baik agar lebih mudah gitu ya, residensial yang sangat dekat ke titik-titik transit itu jauh lebih bermanfaat. Lalu menyiapkan ruang-ruang aktivitas, cultural activities tadi, ruang-ruang culture baru. Kemudian tentunya didukung oleh positive regulatory framework. Ini perlu antara pemerintah dan para pelaku transportasi publik. Serta yang terakhir tadi sebetulnya adalah bagaimana men-shifting mindset kita bahwa untuk warga itu ke tempat tujuan, dia tidak perlu menggunakan kendaraan pribadinya lagi, tapi bisa nyaman, aman, dan justru bahkan dibutuhkan gitu ya untuk menggunakan transportasi publik dan menggunakan ruang-ruang titik-titik transit tadi. Mungkin kira-kira itu Bu Rika yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, boleh tepuk tangannya yang meriah. Luar biasa pemaparan dari Mbak Weni ya. Terkait bagaimana sih MRT Jakarta ini dikembangkan untuk meningkatkan gitu ya keinginan masyarakat untuk dapat shifting dari private vehicle ke public transport. Tadi ada satu kata yang menarik banget tadi yang disebut, ada inklusif gitu ya, ada dari sisi inklusif. Mungkin ini akan menjadi jembatan untuk pembicara kedua kita nih, Mas Pujas. Tadi sudah dijelaskan gitu ya oleh Mbak Weni bagaimana pengembangan MRT existing yang dilaksanakan sekarang dan ke depan itu seperti apa. Lalu tadi terkait dengan equity dari public transport itu seperti apa. Nah, melihat pengalaman dan ekspertisnya Mas Pujas nih ya, kira-kira boleh gak sih kita dibagi pandangan nih, menurut Mas Pujas gimana sih sebetulnya strategi baik itu investasi maupun pengembangan transportasi umum ke depan sehingga dia dapat lebih sejalan dengan tujuan kesetaraan sosial, terutama bagi komunitas yang masih memiliki keterbatasan akses. Lalu kebijakan prioritas seperti apa sih yang diperlukan oleh Jakarta nih ke depan untuk membuat public transport yang lebih inklusif dan yang dapat juga lebih sustainable gitu ya bagi lingkungan. Silahkan Mas Pujas, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Mungkin untuk menanggapi dulu ya temanya ini tentang social equity gitu ya bisa dibilang. Saya coba kasih konteks dulu. Mungkin sebelumnya saya tinggal di Jakarta sudah lebih dari 30 tahun ya. Dan saya sudah ngelihat juga waktu itu masih ada Kopaja, Metro Mini gitu ya. Dan juga masih ibaratnya public transport masih awal banget lah gitu ya. Nah di sini kita lihat di gambar ini perubahannya sudah begitu jauh gitu ya. Integrasi transportasi ini sudah ada MRT, ini Transjakarta Layang gitu ya, ada LRT juga, komuter juga servisnya sudah sangat-sangat baik gitu ya. Saya melihat adanya kemajuan yang pesat yang 20 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir bahkan gitu ya.
bahkan nggak cuma di public transportnya gitu ya, dan di Jakarta ini sudah mulai juga ke arah network. Mungkin tadi sangat relevan dengan Ibu Eni juga bilang untuk penataan pedestrian dan konektivitas ke sekitarnya begitu kan. Nah, tapi kembali ke tema tadi social equity itu ya, mungkin kalau dari pandangan saya gitu ya, mungkin social equity ini kita melihat semua orang harus memiliki opportunity yang sama gitu. Opportunity yang sama, opportunity to jobs, opportunity to education, to healthcare gitu ya. Dan ini juga harus menembus ke segala macam lapisan masyarakat. Dari kondisi sosioekonomi yang berbeda, kondisi keterbatasan fisik mungkin, untuk segala macam umur, kelompok umur, nah seperti itu. Nah makanya kita di sini tidak bisa, makanya ini akan sangat relevan dengan kata-kata inklusif tadi gitu. Nah sekarang dengan Jakarta ini yang sudah memiliki, yang saya rasa peningkatannya cukup baik gitu ya, apakah sudah benar-benar inklusif gitu, mungkin pertanyaannya gitu kan. Ini saya lihat ada post dari X gitu ya, ini cukup menarik juga gitu ya, kita punya ada sidewalk yang udah lumayan baik, ada untuk taktilnya gitu kan, tapi dengan dimensi yang kurang gitu kan, jadi sayang sekali dia harus tidak terpakai gitu. Ini yang mungkin jadi pertanyaan kita gitu ya, inklusif gitu kan, udah ada tapi apakah sudah inklusif, pertanyaannya itu. Nah mungkin di sini saya coba tanya lagi gitu ya, kayak apa sih maksud dari inclusivity dalam transportasi? Apakah itu di infrastruktur atau ke fasilitas atau ke sistem gitu ya? Nah mungkin di sini dari gambarnya, apakah itu usernya, personnya gitu ya? Mungkin di sini ada orang tua, person with disability gitu kan, wanita hamil, anak kecil gitu kan sebagai user. Tapi apakah ada hubungannya dengan situasi gitu. Nah seperti contohnya infrastruktur itu udah ada gitu ya. Saya menggunakan itu waktu pagi, siang nggak ada masalah. Tapi gimana kalau malam? Bagaimana ketika dia cuaca cerah? Oke. Tapi gimana ketika cuaca hujan gitu? Apakah itu masih sama dikategorikan masih inklusif? Mungkin itu sih pertanyaan yang saya coba gali gitu ya. Nah, dengan kondisi saat ini baseline gitu ya, terus how do we gauge atau measure gitu ya inclusive transport di baseline yang udah ada ini gitu. Nah, mungkin ini saya bercerita sedikit, di company tempat saya bekerja, Arup, kita waktu itu melakukan project di bawah UKPAC, di bawah UK government gitu ya, Arup bersama dengan partner kita, kota kita. Waktu itu kita melakukan project yang namanya Low Carbon Cities and Transport. Jadi sebenarnya tujuan dari program ini adalah untuk mengenable orang menggunakan low carbon transport dengan safety improvements, khusus ditargetkan kepada vulnerable groups. Nah, yang mungkin ini lumayan relevan dan ini sebenarnya dilakukan waktu itu di beberapa kota di Semarang dan Makassar. Mungkin saat ini saya coba fokus ke Makassar dulu. Ini waktu itu dilakukan sekitar 2023. Mungkin yang paling awal kita harus lihat atau approach kita itu sebenarnya define the problemnya gitu ya. Kita mungkin udah lihat beberapa kayak udah ada standar untuk buat ini gitu. Tapi apa sih real problemnya itu yang mungkin harus lebih detail kita gali gitu. Nah di sini kita menggunakan ada 4 macam. Ini waktu kita finding the problemnya itu 4 macam semacam analisis gitu ya ataupun pengambilan data. Yang pertama itu ada perception survey. Jadi dari skala yang lebih besar dulu kita lakukan survei kepada 500 responden untuk pengguna maupun non pengguna public transport. Waktu itu di Semarang itu ada Trans Semarang gitu ya. Dan survei ini respondennya juga semua melibatkan usia produktif, laki-laki, perempuan, mungkin person with disabilities tentunya gitu kan, dan juga segala lapisan ekonomi gitu. Nah, second stage-nya kita melakukan photo voice. Dari 500 responden tersebut kita melihat ada beberapa mungkin kita bisa bilangnya beberapa persona gitu ya, yang mungkin bisa dikelompokkan gitu. Nah di photo voice ini kita lebih detail lagi pertanyaannya, kayak semacam oke, mungkin keseharian kamu kerjanya apa, terus kamu kalau misalnya setiap hari itu naik apa sih, gimana gitu, dan apa sih kesulitannya gitu. Dari photo voice ini kita hasilkan beberapa persona yang kita bisa coba
lihat root cause-nya gitu loh. Apa sih sebenarnya problemnya di situ gitu. Nah next metodenya itu ada journey mapping. Journey mapping itu kita lebih deep dive lagi ketika kita udah tahu mereka masalahnya apa, mereka kerja di mana atau tujuannya apa gitu, kita telusuri lebih lanjut lagi gitu. Di turn by turn apa sih masalahnya. Dan yang terakhir ini lebih ke arah assessment untuk experience ya. Mungkin journey mapping tadi itu sebenarnya experience juga dalam artian kita melihat dari sisi mereka, kita coba jalannya kayak apa, kita lihat, kita survei dan dari sisi mereka. Dan night time ini sama seperti itu dengan responden yang sama juga, tapi kita coba di waktu yang malam. Apakah ada perbedaan di situ gitu. Nah ini adalah hasil yang pertama yang photo voice gitu ya. Mungkin ini ya kita ambil 7 untuk yang sebagian lah ya bisa dibilang. Beberapa persona atau karakteristik yang kita lihat gitu. Yang pertama mungkin menarik juga ada elder gitu ya. Walaupun di Semarang ini udah lumayan dan tempatnya dia lumayan dekat, tapi karena dia memiliki keterbatasan dalam fisik, tetap feeder stop point-nya itu masih terlalu jauh buat dia. Apalagi ditambah lagi dengan accessible sidewalk-nya yang kurang gitu ya. Nah bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil itu waktu itu karena dia pengguna Trans Semarang dan karena physically dia kecil ketika bus itu penuh itu mereka memiliki kekhawatiran untuk ikut masuk juga ke situ gitu. Nah yang berikutnya ini khusus untuk person with disability gitu ya. Mereka memiliki beberapa memang spesifik lah ya kalau saya bilang. Contohnya mungkin ketika mereka memiliki keterbatasan dalam penglihatan maka mereka akan sangat bergantung kepada apa yang ada di jalan gitu kan dengan tongkatnya. Nah ketika itu nggak continue atau ketika ada hilang di mana-mana itu malah berbahaya buat mereka karena mereka merasa bergantung dengan itu gitu. Nah yang kedua untuk ada keterbatasan dalam pendengaran justru mereka visual yang lebih ditekankan. Ketika nggak ada signing mereka bingung juga gitu kan. Nah mau gimana apalagi kalau mereka di wilayah yang baru gitu kan. Nah yang terakhir ini tentunya untuk pengguna wheelchair, space yang ada buat mereka itu sangat sedikit, seperti itu. Nah untuk selanjutnya ini yang agak menarik juga karena mungkin ini bisa dibilang kita melihatnya bahwa oh ini orang sehat ataupun tidak vulnerable gitu ya. Tapi ternyata ketika mereka pakai bicycle lane, itu tahu ada manhole di tengah, tetap ada berbahayanya juga gitu. Nah dan yang kedua ini lebih ke arah kegiatannya yang dia harus bekerja di waktu malam contohnya. Dengan adanya itu dia memiliki keterbatasan gitu loh. Nah terus ini mungkin beberapa dokumentasi aja ya. Jadi bersama partner kita dulu kota kita menggunakan media yang bisa digunakan oleh berbagai macam keterbatasan. Dan kita coba petakan turn by turn dan kita coba experience juga gitu ya. Sebenarnya apa sih masalahnya waktu itu ini kita lakukan di kota lama yang kita define. Sebenarnya ada 4 main intinya kalau saya boleh saya boleh emphasize gitu ya. Ya mungkin ini ekstrimnya ya, mungkin door to door disconnect, ya mungkin ya saya nggak perlu banyak menjelaskan di sini. Walaupun jadi perjalanan mereka sebenarnya kan walaupun kita sudah memiliki transum yang baik, tapi perjalanan mereka kan door to door dan physically mereka lebih terbatas daripada kita gitu. Dan itu yang harus kita lebih pikirkan, RAM-nya kah, apa halangannya kah, cukup nggak gitu kan. Nextnya ntar. Oke. Yang kedua, ketika mereka sudah sampai di public transport gitu ya, mereka tidak semata-mata gampang kayak kita ini dengan gap yang besar contohnya kita bisa loncat. Tapi kalau mereka butuh bantuan, nah itu adalah kalau kita bilangnya human touch gitu ya. Jadi harus ada tetap bantuan dari orang lain untuk membantu mereka bisa melakukan tersebut. Nextnya, tunggu. Oke. Ini adalah temuan, ini safety in the dark, jadi ini sebenarnya jalanannya lumayan ramai gitu ya. Tapi ini yang mungkin poinnya adalah saya pun merasa vulnerable di sini gitu. Karena ya itu jalannya nggak rata, nggak kelihatan, saya jatuh gitu kan. Terus tahu ada apa saya nggak tahu juga keamanan gitu, crime-nya gitu kan. Mungkin ini yang menarik juga. Nextnya. Nah, facilities unused ini sebenarnya yang lumayan mungkin relevan ya untuk kita lihat di Jakarta mungkin sedikit. Karena di Semarang ini ada beberapa tempat yang trotoar sudah bagus.
yang mana mungkin secara fungsi sudah ada gitu ya untuk itu, tapi ternyata pada implementasinya itu tidak bisa dimanfaatkan, tidak berfungsi dengan apa yang seharusnya, jadi karena ada parkir motor atau kegiatan ekonomi lain gitu kan. Nah itulah yang mungkin beberapa masalah intinya gitu. Nah dari sini mungkin kita coba sintesis gitu ya. Tunggu, kita coba nextnya. Nah, jadi kalau kita bayangkan orang-orang tadi yang memiliki beberapa karakter itu, mereka akan melakukan kegiatan ekonomi setiap harinya ya. Dan ini baru hanya dari satu contoh kecil. Bagaimana kalau kita bayangkan itu satu kota gitu loh. Kontribusi mereka terhadap ekonomi itu sebenarnya besar. Tapi dengan keterbatasan dari transportasi itu membuat itu tidak terjadi gitu loh. Nah, jadi makanya di sini kita ada investment untuk inclusive transport for all. Itu sebenarnya salah satu kunci untuk unlock full economic potential of the city gitu. Mungkin itu sebuah poin yang kita tarik dari situ. Dan yang kedua setelah kita lihat itu bukan suatu hal yang besar sih ya sebenarnya improvement tersebut gitu. Tapi sebenarnya hal-hal kecil yang mereka banyak pakai, mereka sehari-hari menjadi itu. Nah yang penting itu targeted dalam solving real problems-nya seperti itu. Nah jadi sebenarnya ada 4 poin dari yang tadi. Untuk strategi gitu kita bilangnya ya, resource appropriate space. Nah, space ini penting karena space requirement itu berbeda-beda kan. Saya punya space requirement segini, tapi kalau orang pakai wheelchair berbeda. Kalau orang dia blind berbeda gitu. Nah seperti itu yang harus di consider ketika perencanaan. Dan yang kedua science dan wayfindings itu yang penting clear dan juga universal. Nah, namun yang ketiga ini ada menarik juga lighting untuk targeted area karena ada temuan juga bahwa ketika wilayah itu cukup terang, orang bisa lewat, ada mengindus adanya economic activity di situ, gitu. Dan yang keempat tentunya mungkin lebih relevan untuk di Jakarta, enforcement untuk existing facility ya yang kita udah punya yang bagus-bagus ini berfungsi seperti semestinya lah, gitu. Nah mungkin ini sedikit ini aja ya bringing kita banyak dengar Jakarta towards global city gitu ya, dan ini mungkin saya lihat juga nih timing yang luar biasa bagus gitu untuk Jakarta setelah tadi lihat ada update juga dari Bu Weni juga kan bagaimana sekarang saat ini Jakarta tuh lagi big investment, big growth gitu ya untuk mencapai itu. Nah sekarang kita lihat city as a system gitu ya, mungkin public service space sekarang di Jakarta ini memang luar biasa sedang berkembang. Dan itu memang diperlukan gitu karena apa mereka akan mengindus untuk activity dan activity ini akan mengindus ekonomi itu kan. Nah, bagaimana kita bisa di dalam Jakarta ini dapat tetap membesarkan growth tersebut dan ditambah lagi ketika global city itu tidak lepas daripada teknologi informasi ya, kemajuan dalam infrastruktur, dalam smart gitu dan untuk memperdalam informasi. Namun di mana sih letaknya transport gitu kan. Nah sebenarnya transportasi ini tuh yang mengikat itu semua gitu sebagai backbone-nya. Nah tapi makanya yang penting adalah bukan cuma yang garis besarnya saja. Bagaimana door to door itu bisa terjadi dan di titik yang memang kritikal gitu. Nah mungkin dari saya itu cuman sebelum kita mikirkan itu semua kembali lagi bahwa infrastruktur bagus, semua bagus. Tapi orang-orang inilah yang melakukan journey gitu ya. Tadi itu ada orang tua, ada ibu hamil, person with disabilities. Nah itu yang namanya kita namakan people first gitu. Bagaimana kita harus mengconsider mereka dari tahapan awal dan akhirnya juga. Oke, terima kasih. Baik, luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya lagi ya. Luar biasa. Mungkin sebuah kota itu infrastrukturnya udah luar biasa. Tapi akhirnya kita harus kembali buat siapa sih sebenarnya infrastrukturnya. Siapa sih sebetulnya yang kita layani. Dan rasanya keadilan itu memang perlu ya. Kita nggak hanya melayani untuk segelintir orang yang memang secara baik fisik maupun yang lain-lain gitu ya. Lebih mampu dibanding yang lain, tapi yang paling vulnerable itu bagaimana sih? Apakah sudah terlayani dengan baik atau belum? Terima kasih Mas Pujas untuk paparannya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi pemapar yang terakhir yaitu Akimoto-san. Baik, Akimoto-san, thank you so much for your attendance to present in these sessions. Probably you can catch all the presentations from the presenter before you, but then right now we would like to invite you to give to present your extensive experience in transport policy
and international cooperations, particularly between Japan and Indonesia, as you already have like many experience working with us here in Indonesia to develop the more sustainable urban mass transportations, particularly the railway systems. So would you like to share with us your experience in Japan, how Japan can develop the high quality public transport system, railway public transport systems? And can you also share with us how does Japan or JICA view the role of international cooperations in helping Jakarta to strengthen its multimodal connectivity in transport systems? Akimoto-san, the floor is yours. Oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Seperti Waalaikumsalam, Akimoto. ya, sepertinya bisa bicara bahasa Indonesia, tapi saya tidak bisa menjelaskan presentasi ini, sehingga mohon maaf saya pakai bahasa Inggris. Tapi I'd like to explain enthusiastically. So if you are okay, please allow me to stand up for my explanation. Is it okay? Okay. Nah. First of all, thank you for giving me the opportunity to speak to you today. I'm Akimoto, JICA expert for rail projects. Now work in Bapeda, DKI Jakarta with her. Today, I'd like to explain how to develop railway networks in Japan and also share some tips for urban development. Very quickly, I'd like to explain the history of the Japanese railways. The first train in Japan was started 1872, around 150 years ago. And first subway was started in 1927. And also, first high-speed rail, Shinkansen, was started 1964. We have a long history. And then now this is the current condition. As you know, Japan is a very small country, and area scale is just 1/5 compared to Indonesia. However, total length of the rail network is more than 27, at around 28,000 kilometers, and there are more than 200 operators. And this shows especially route length and the passenger volume, especially three metropolitan areas, Tokyo and Osaka and Nagoya. They are three largest cities. Route length in these three areas, actually total of just 4,800 kilometers, just 18% only. However, passenger volume is 88%. It means most of passengers concentrated in these three areas. So now the question is how successful develop the rail networks and then as a driver of urban growth. So actually around 100 years ago, several operators constructed a new rail line and established a rail-related business rail business model established already. Actually, this is easy to understand visually. Here, this is a CBD area. An operator constructs rail lines radially from CBD area. And then in parallel, providing the houses and apartments. So there are a lot of people live here and use this line, especially for commuting. And operator also providing the department stores or shopping malls. So not only commuting, family use this line. And in addition, several operators own their professional baseball team and construct their home stadium. So that's why a lot of supporters come here to watch the games using this line. In addition, they constructed a zoo or amusement park. So a lot of people use this line for
commuting, shopping, leisure, sports. So actually this strategy was very successful. So other operators invested to constructing the rail lines and created new cities along the lines. This is this model itself is very old. However, this concept and strategy was still active. After that, after we constructed rail lines radially from CBD area, after that, we constructed new lines, especially CBD area. But at that time, motorization was already expanded and the city was already developed. So if we try to construct a new line in CBD area, they must be very, very expensive. That's why national and local governments supported to construct new lines. This is an example in Tokyo area. As you see, this is a Tokyo area, and you can see a lot of rail lines radially, right? And this is a around 950, and after that, 50s, 60s, 70s, 80s, and this one is 2000. Actually, around 2000, the rail network was already completed. However, after the completion of the rail network, there are still strong needs, such as shortcut line to reduce the travel time, or like transportation hub, connection and integration inside and outside of the station. So we are now trying to fulfill these needs in Japan. So now in Jakarta. So this is a MRT line, but you see from Duku Atas or Bundaran Hai area to north, to south, to east, to west, radially. And also LRT Jakarta is trying to connect the Dukuwa station. And also Jabodebek LRT, this is from Duku Atas station to Halim and Jakmulti. So now you are developing similarly. But the big difference compared to Japan is Jakarta city already developed. So it's not easy to create new demands along the line. However, Ibweni already mentioned, MRTJ is now trying to stimulate or create new demands through TOD example, TOD areas, TOD strategy. So I think it's a very, how can I say, you are now on the right track to develop transport infrastructure in Jakarta. And this is a good example, Duku Atas area. Actually, 10 years ago, we can go here by car. And we can go through under the bridge and go back to Bundaran Hai by car. So at that time, there are a lot of cars, and every day, every time, heavy traffic jams. And no one was walking here. However, now MRT station and LRT station and airport link station, of course, Sudirman station, a lot of stations here, and then you already closed the road not to enter the cars. What happened? A lot of people gathered here, a lot of kakirima gathered here, they created new community. So what I'd like to say is, basically, our behavior doesn't change. However, if the circumstances changes, our behavior also changes. So in Duku Atas area, already you change the circumstance. That's why our behavior already changed. So now you are trying to develop the rail network by MRT and LRT, and also stimulates demand, new demands along the line
by TOD strategy, and you already have a experience to change your behavior. So probably today there are a lot of stakeholders of the transportation projects here, but I'd like to say, please be confident you are now on the right track to develop the transport infrastructure in Jakarta. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Akimoto-san for your very nice presentations regarding the experience in Japan, and also what happened here in Jakarta is already on track. We just have to move forward and bring the best public transport network for Jakarta citizens. Baik, mungkin dari 3 paparan yang tadi sudah disampaikan oleh 3 pemapar kita yang luar biasa. Boleh sekali lagi saya minta tepuk tangannya ya untuk Mbak Weni, Akimoto-san, dan Mas Pujas. Sekarang mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab, sesi pertanyaan dari floor. Untuk round pertama kami buka 2 penanya. 2 penanya, mungkin maaf Mas yang berkacamata di tengah, ya. Tadi boleh angkat tangan lagi yang Mas yang pakai baju merah mungkin ya. Ya, boleh dibantu teman-teman panitia. Mungkin silahkan. Itu tadi yang di tengah, mungkin yang pakai baju merah dulu ya, yang tadi sudah. Ini yang sebelahnya Mbak kerudung coklat ya. Ya, mungkin silahkan Mas yang pakai baju merah terlebih dahulu karena sudah memegang mikrofon. Silahkan Mas. Okay. Selamat malam semua, konbanwa Akimoto-san. Ini saya Krishna. Ini pertanyaannya lebih buat Akimoto-san ya. Dari semua penjelasan yang tadi itu kan ini soal konsep teori ini real oriented ya. Yang menjadi pertanyaan pertanyaan saya, maaf. Apakah konsep ini bisa diterapkan untuk transportasi bis, terutama untuk daerah-daerah yang tidak bisa diraih oleh MRT, KRL ataupun LRT? Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin terima kasih tepuk tangannya buat Mas Krishna. Silakan penanya kedua. Baik, sebelumnya terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya izin bertanya yang pertama kepada Bu Weni ya, selaku Direktur Konstruksi dari PT MRT. Tadi saya memperhatikan terkait dengan TOD. Itu tadi saya soal, karena saya sebagai architectural designer and urban designer, Bu, saya jujur kendala kami di teknis itu adalah terkait dengan penerapan turunan-turunan aturan terkait dengan misalnya KLB bonus, kemudian kriteria pengelola kawasan, siapa sih yang disebut sebagai pengelola kawasan, karena kami sempat baca Pergub nomor 20 kalau nggak salah ya, yang menyebutkan terkait dengan ketentuan tersebut. Kami jujur agak ambigu Bu, maksudnya memahaminya ini kapan suatu daerah bisa disebut sebagai daerah transit, kapan suatu daerah bisa disebut sebagai daerah semi transit dan lain sebagainya. Karena kalau kami lihat ini masih rail based semua gitu dari peraturan-peraturannya. Apakah peraturan ini bisa diterapkan ke transit yang non rail based? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin pada Pak Roichi ya, terkait dengan pemanfaatan aset Pak di area TOD. Saat ini di Indonesia, terutama di Jakarta, kami pernah juga pengalaman kami ya ketika mengadvise klien, itu kami melihat bahwa di tengah kondisi ekonomi yang sedang constraining seperti ini, mereka bingung mau memanfaatkan aset-aset ini sebagai apa, walaupun aset mereka itu ada di tengah-tengah kawasan transit. Nah ini sempat ada yang bilang bahwa saat ini cocoknya sebagai dikembangkan sebagai fasilitas sport seperti pedal dan lain sebagainya. Tapi kan itu hanya jangka pendek. Apakah ada strategi khusus menangani hal tersebut walaupun kita berada di daerah kawasan transit seperti itu? Terima kasih. Mas punten namanya siapa ya? Tadi belum. Punten saya Abizar. Abizar? Iya. Oh ya baiklah, terima kasih Mas Abizar.
Baik, mungkin kita tutup dulu untuk dua penanya pertama ya. There are two questions, and the first one from Mas Krishna is about the your presentations is talking about how we develop the TOD, but it's still focusing on the rail oriented, rail mass transport oriented. Is it possible to implement it in the busway oriented? Please, Akimoto-san. Actually, the bus and the railways are both of the public transportation. However, the big difference is the capacity. Bus is just maybe 50 people or something, but the train, for example, MRT, this is a 6 train set, around maybe 800 people can get on the train. So probably its ideal status is MRT or LRT is a big capacity, and then bus is a feeder access, and then created hub, then including bus. And this area is suitable for TOD, I think so. Is it okay? Thank you, Akimoto-san. Selanjutnya silahkan Mbak Weni untuk pertanyaan dari Mas Abizar. Baik, terima kasih. Tadi mungkin menyambung juga yang disampaikan Mr. Akimoto. Jadi memang konsepnya transit area itu adalah menampung high capacity passenger flow tadi gitu ya. Jadi tadi high capacity transit yang kita tampung di area kawasan transit ini. Jadi tadi misalkan MRT, LRT, dan pasti akan dijemput oleh another feeder, which is bus itu sendiri gitu. Jadi kalau kita bicara TOD-nya, Transit Oriented Development, itu sebetulnya sudah mix integrated moda yang ada di sana. Karena sebuah konsep transportasi kan ketika perkotaan gitu ya, pasti ada backbone line-nya, ada master plan backbone. Nah itu biasanya di-serve oleh high capacity transit, apakah mass rapid atau light rail gitu ya. Jadi itu yang transit area ada di sana. Nah kedua tadi mungkin pertanyaannya menarik, ini mungkin nanti saya melirik ke Mbak Rika juga. Bagaimana sebetulnya turunan-turunan peraturan gitu ya, yang mungkin kadang-kadang masih ada yang ambigu atau belum terlalu jelas gitu. Memang kalau di pemerintah Provinsi DKI ditetapkan pada saat itu BUMD gitu ya, BUMD operator transportasi publik sebagai master developer untuk kawasan transit tersebut. Dalam hal ini MRT atau Jakpro LRT Jakarta gitu ya, atau PT Transjakarta gitu. Masing-masing itu membawa high capacity transit tadi gitu sebetulnya. Nah, kemudian apakah memang dari klausul-klausul di sana masih ada yang tidak jelas? Nah, itu memang mungkin PR-nya nanti adalah sosialisasi ya, yang perlu digencarkan lagi oleh pemerintah provinsi. Bagaimana membaca turunan dari Pergub 20 itu. Tapi terlepas dari sana, saya juga melihat bahwa kiranya framework ataupun regulasi-regulasi turunan lainnya gitu ya, rasanya masih memang diperlukan untuk kita elaborasi bersama dengan pemerintah provinsi. Kalau kita bicara Jakarta gitu ya, atau pemerintah pusat juga mungkin gitu. Bagaimana agar regulasi ini bisa diperkuat dan TOD itu bisa tercipta dengan manfaatnya yang bisa dimanfaatkan dirasakan oleh semua masyarakat. Mungkin itu PR kita ke depan, dan saya kira itu juga ya pelaku-pelaku urban planning seperti kita gitu ya. Ini rasanya memang perlu menggalakkan ke arah sana gitu ya. Mungkin itu Mbak Rika. Baik, ini kami catat Mas, karena memang JFF ini juga salah satu media gitu ya untuk kita melihat sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman masyarakat dan teman-teman pelaksana di lapangan gitu ya. Nanti kami catat, kami sampaikan ke dinas teknis terkait untuk dapat mensosialisasikan dengan lebih baik lagi ya peraturan-peraturan itu apa saja. Mungkin tadi Akimoto-san, there's another questions regarding the asset utilizations. So basically in TOD area, there's several
asset owners that still confused how to utilize their assets in the TOD area. Can you explain briefly what happens in Japan that could be implemented here in Jakarta regarding the asset utilization near the transit area? Please, the time is yours. Actually, assets or ownership issue is also a problem in Japan. However, we basically TOD area, local government have a responsibility to arrange the meeting, and then the owners and operators and other developers and also shoppers or something, they gather here based on the initiation from the local government. And then if once we decide the situation or tujuan or something, we follow, they almost all have to follow the situation. So probably in Jakarta, I think, probably someone say something, but someone say something. That's why discussion, very long discussion. But yeah. However, in Japan, actually also needs a discussion, but once we decide something, we have to follow this decision. So, and step by step, and finally achieve the TOD. So probably, I think local government like DKI Jakarta has an initiative and then supervise the stakeholders meeting. That's the better method, I think. Oke, thank you so much for your explanations, Akimoto. Baik teman-teman, ini masih ada bisa sesi satu pertanyaan lagi atau sudah? Ada dua, sudah? Baik, mungkin kata panitia sudah habis waktunya Mbak, maaf. Sudah, baik. Baik, rasanya masih banyak ya sebenarnya yang pengen kita explore dari pembicara-pembicara kita. Tapi boleh nggak ya, tadi kan baru Mbak Weni nih sama Akimoto-san yang menjawab. Rasanya ini sangat sangat related juga gitu sama apa yang sebetulnya dikerjakan oleh Arup gitu. Nah, Mas Pujas boleh nggak tadi briefly gitu ya memberi komen atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sekaligus karena memang mohon maaf sekali teman-teman sudah tidak bisa menerima sesi tanya jawab lagi. Tapi boleh nggak sekaligus merespon ke pertanyaan-pertanyaan tadi. Sekaligus memberikan satu closing statement terkait kira-kira berarti untuk yang closing statement nanti ya, kira-kira gimana sih cara kita di Jakarta untuk mengelevasi pembangunan kota dari sisi transportasi. Silahkan Mas Pujas. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya sih, karena tadi penjelasan saya juga mungkin transportasi itu sangat relevan kepada semua economic activity gitu ya. Jadi dengan kita mengimprove transportasi ini, itu bisa multiplier effect lah gitu. Nah, mungkin saran saya, mungkin closing statementnya adalah ini it's a good timing gitu ya. This is a good timing for Jakarta. Ini dimana kita punya kesempatan untuk men-shape ini dengan sesuatu yang bagus dan juga memang memberikan manfaat yang besar untuk ke masa depan, ke masa kedepannya gitu. Nah, mungkin kalau dari saya tadi udah ada perencanaan TOD gitu kan sudah dimulai, dan bagaimana nanti kita masukkan inklusif di situ sehingga aksesnya juga lebih baik, dan tentunya perlebaran untuk expansion untuk kereta itu juga yang paling penting, skala lebih besarnya lagi, dan itu kita bisa bayangkan juga bahwa bagaimana multiplier itu gitu ya untuk meningkatkan ekonomi dari Jakarta itu sendiri. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya buat Mas Pujas, teman-teman semua. Selanjutnya Bu Weni, boleh satu closing statementnya mungkin singkat saja, silakan Mbak Weni. Mungkin sama dengan rekan-rekan yang lain bahwa it's the right timing. Jakarta sudah mulai berubah, sudah mulai berbenah, dan saya kira sekarang mindsetnya yang perlu diubah ya, kita grow mindset kita bahwa tidak lagi ke tujuan tertentu itu dengan menggunakan kendaraan pribadi,
tapi sekarang sudah memanfaatkan titik-titik transit dan membuka ruang-ruang publik baru di titik-titik transit tersebut. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak. Boleh sekali lagi tepuk tangannya. Last but not least, Akimoto-san, please give us your closing statement. What should we do here in Jakarta to push our transport systems and change the face of our city? Okay. Actually, I'm really jealous of Jakarta because in Japan, as I already mentioned, it takes 100 years to achieve this situation. But now Jakarta is trying to achieve same or similar situation just for 20 years. So I am really jealous of you. So thank you so much. You jealous of us? We also jealous of you, of course. But ya nggak apa-apa ya, itu doa dari Akimoto-san ya, bahwa yang 100 tahun bisa dijalankan oleh teman-teman di Jepang sana, insya Allah kita semua optimis ya bisa dilaksanakan dalam 20 tahun mendatang. Amin ya teman-teman. Baik, dengan demikian atas closing statement dari teman-teman pembicara, dari Mas Pujas, dari Akimoto-san dan Mbak Weni, izinkan saya sedikit untuk menarik kesimpulan gitu ya dari sesi diskusi kita malam ini. Jadi dari diskusi-diskusi yang sudah kita laksanakan tadi, ada beberapa key points yang saya catat. Yang pertama, transportasi publik ini akan merubah culture dan mindset masyarakat. Kita harapkan dapat merubah culture, dapat merubah mindset masyarakat. Dan juga pastinya ke depan akan merubah wajah kota kita ya. Dan akan meningkatkan kualitas hidup. Tapi tentunya itu semua harus kita capai dengan membangun infrastruktur yang seamless, yang terkoneksi, aman, nyaman, handal, dan sustainable gitu ya, berkelanjutan. Dan semua tidak akan tercapai kalau kita tidak bisa berkolaborasi antar seluruh stakeholder yang ada di kota ini. Dan pada akhirnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita bangun tentunya tidak akan bermanfaat jika hal pertama tidak kita pikirkan, yaitu orangnya. Siapa yang akan kita layani, siapa yang akan kita jadikan fokus utama pembangunan di kota ini. Tentunya harapannya kita dapat memberikan pembangunan, kita dapat memberikan layanan bagi seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan, tanpa ada gap, dan tentunya inklusif bagi semua. Baik teman-teman, sekali lagi boleh saya minta round applause buat sesi kita kali ini. Terima kasih banyak sudah sampai akhir gitu ya, mengikuti sampai akhir. Sudah malam 20.30. Tapi punten satu lagi nih sebelum keluar, tadi saya awali dengan pantun. Rasanya kurang pas kalau nggak pakai pantun lagi. Jadi boleh minta cakapnya sekali lagi. Naik MRT tak pandang rupa, semua setara duduk bersama. Transportasi bukan tentang modanya, tapi perannya untuk semua tanpa stigma. Terima kasih semua. Saya Rika Zikria, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dong buat moderator kita. Baik, selanjutnya saya minta kesediaan moderator kita untuk dapat memberikan merchandise kepada seluruh narasumber. Yang pertama kita minta kesediaan Bapak Pujas Badris Patis untuk ke depan Bapak. Ada pemberian cenderamata dari acara kita kepada narasumber. Boleh di depan sedikit Bapak dan Ibu? Iya. Untuk lihatnya boleh ke belakang kamera yang di tengah ya. Oke, baik, dalam hitungan saya pandu, 1 di tengah ya, iya. Hitung bersama dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh barang selanjutnya? Hitung bersama dalam hitungan 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada Bapak Pujas Badris Pati. Selanjutnya kepada Mr. Roichi Akimoto. Baik.
Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, luar biasa. You have a lot of fans in here. Mana suaranya? And last but not least juga pemberian kepada Ibu Weni Maulina. Baik, saya langsung saja closing karena acara kita sudah selesai. Boleh Bapak dan Ibu foto bersama di depan sembari saya closing. Hari yang sangat padat dan kaya akan wawasan dari mobilitas sampai hingga riset dari kerjasama global hingga transportasi yang inklusif. Semua mengingatkan kita bahwa kota yang baik adalah hasil dari kolaborasi yang terus bergerak. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sponsor, yakni PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya, PT Bali Tower Indo Sentra Tbk, PT Grab Teknologi, PAM Jaya, PT Jaya Industrial Estate Pulau Gadung atau Persero, PT Transportasi Jakarta, PT Food Station Cipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, PT Multi Citra Purnama atau Kognitif, PT VKTR Teknologi Mobilitas, Perumda Pal Jaya, Perumda Pasar Jaya, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Jamkrida Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jakarta Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Sewi Segar Nusantara atau Sun Pride, dan juga yang terakhir tentunya dari Organized by GXB, Jakarta Experience Board. Terima kasih, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jakarta shines with dreams so bright.